Ya. Oke, udah. Berbaris ya. Ya Pak. Silakan dipimpin barisannya oleh Mas Ahmad. Disiapkan dulu Mas Ahmad. Dulu masuk ke ruangan. Ini depan Pak, di sini. Ya. Pimpinan saya Bilali, siap gerak. Bincang depan gerak. Biar rapi, biar rapi. Siap gerak. Ya, silakan. Rapi ya. Silakan masuk. Yang cowok dulu masuk. Nah, ya. Cewek, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya anak-anakku? Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan tidak ada yang kekurangan suatu apapun ya. Nah, supaya pembelajaran kalian siap, ada keberkahan ya. Maka hari ini sebelum kita belajar dimulai dengan berdoa dulu ya. Nah, silakan untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas Mas Akmal, silakan. Perhatian. Sebelum pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba Bapak absen dulu ya. Barangkali hari ini ada dari teman kalian yang tidak masuk, mungkin karena sakit atau yang lainnya ya. Oke, Ali Gunawan, hadir. Silakan angkat tangan ya jika hadir ya. Alfian Ihsan Anugrah. Alfian kenapa? Nggak ada keterangan. Ada yang dekat rumah Alfian di sini ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Astri. Oke. Dedi Kurniawan, Devi Olina, Diva Dewi, Fahri Mustafa, Fitri Sopiani, Hafiz, oke, Laila Suci, oke, Livia,
Maulani. Oke. Megadian. Oke. Muhammad Akmal. Oke. Muhammad Reza. Ya. Muhammad Adrian. Ya. Naga Alisari. Oke. Naila Amalia. Nazmalia. Naila. Nazwa. Naila. Banyak sekali nih yang namanya Naila. Naila Dwi. Oke. Nova Alia. Nuriana. Oke. Mas Ragil selalu di depan. Keren. Pas kebagian di depan terus ya. Rahma Aya. Oke. Raid Fikri. Syakila. Oke. Yusuf. Mas Yusuf lulus amat. Udah sarapan Mas Yusuf? Udah ya. Jaki Reja. Sakit Pak. Kenapa sakitnya? Keracunan kerah. Keracunan gerah beneran? Iya Pak. Aduh, Mas Jaki. Ya, hati-hati ya kalau makan makanan laut mungkin ya. Makanan kerang ya. Barangkali bisa keracunan seperti itu ya. Mungkin nanti makannya jangan berlebihan, dilihat dulu. Makanannya harus higienis ya. Oke, baik. Sudah Bapak absen. Nah, sekarang supaya semangat lagi dalam belajar, Bapak mau memberikan satu slide. Nah, slide-nya ini untuk supaya memotivasi kalian nih, ya. Biar kalian siap belajar dengan atau belajar Bapak. Konsentrasi ya. Harus konsentrasi. Ini bakal seru nih. Oke. Siapkan otak kanan dan otak kiri kamu. Baca baik-baik setiap yang ada di slide. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Coba lampunya Bapak matiin sebagian ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Gamenya adalah tebak warnanya, bukan dibaca sekali lagi, baca jangan siap ya? Oke. Oh, iya. Betul. Yakin? Biru apa ungu? Kalau Bapak biru ya. Biru. Ini biru, kurang konsentrasi. Kalau ungu biasanya agak sedikit tua. Siap ya? Tulisannya biru, teksnya biru. Udah tenang. Kita coba matikannya. Ini biru. Mungkin di tampilan ini, tapi kalau di tampilan sini biru. Oke. Intinya bukan di sini. Lihat lagi, baik-baik. Betul. 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 Ungu. Ungu.
Ini kayak proyektornya ini. Oke, sepakati dulu ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang kamu bermain dulu dengan tulisan yang sama. Siap ya, nanti bakal berbeda. Tadi ungu ya. Fokus. Hijau. Siap? Hijau. Biru. Ini apa? Putih. Lihat di awal. Fokus war. Bukan tuli. Berarti ini apa? Ada hijau hijau. Tinggal di mana ini? Putih. Biru. Tadi ungu sama biru bisa membedakan kan? Ada yang belum konsentrasi berarti. Orange. Lanjut. Selesai. Ya. Oke. Tepuk tangan dong. Kalau otak kiri kalian berusaha membaca war, kalau otak kanan kalian kekeh membaca tuli. Paham ya? Pak susah bedanya otak kiri dan otak kanan mana? Gitu ya. Oke. Hari ini motivasi dari Bapak. Jadi kamu setelah baca warna ini bakal fokus. Mudah-mudahan bisa fokus ya ke pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak pengen tahu nih pengalaman kamu terkait pembelajaran di pertemuan kedua. Ada yang bisa menjelaskan nggak tentang bagaimana caranya mengganti perangkat jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan? Silakan. Ada yang mau bercerita nggak tentang pengalaman kamu belajar? Ayo. Atau Bapak tunjuk? Hah? Seharusnya kamu sudah punya dari hasil kesimpulan kemarin, ya. Seharusnya kalian sudah bisa. Atau boleh
pengalaman itu berdasarkan kesimpulan yang kemarin. Bisa ditambahkan. Silakan. Satu orang dulu yang berani. Bapak kasih bonus. Ayo. 1, 2, tentang pembelajaran yang minggu kemarin. Silakan. Atau Bapak tunjuk. Tunjuk aja ya. Biar seru ya. Kenapa harus ditunjuk? Ya. Biasanya Bapak seneng sama murid yang agak beda, nyentrik tapi bisa menyesuaikan dengan kondisi. Siapa dia? Mas Ragil. Mas Ragil, Bapak pengen dengar nih pengalaman Mas Ragil terkait pembelajaran di minggu kemarin. Berdiri Mas Ragil. Ya, tentang bagaimana kamu bisa mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Silakan. Pengalaman saya kemarin sih, saya merasa senang dapat materi baru, pelajaran baru, terutama bisa mengganti satu jaringan dengan kebutuhan jaringan lain. Terus yang kamu alami kemarin itu bagaimana Mas Ragil? Ketika dengan kelompok kamu mencoba mengganti perangkat, ada kendalanya nggak sih ketika kamu kemarin belajar di minggu yang lalu? Kendala sih nggak ada Pak, aman-aman aja, komunikasi juga lancar. Nggak ada kendala yakin? Kemarin katanya ada kendala kelompoknya. Kendalanya di prakteknya bukan masalah komunikasinya. Oh, kalau di prakteknya seperti apa? Kalau di praktek Pengalamannya. ya kayak misalkan lupa naruh IP, terus lupa nyolokin kabel internet. Kendala di kelompok kamu sendiri apa kemarin kendalanya? Kendalanya sih ini Pak, IP. IP, Iya. bukan pada kabelnya. Bukan. Ada kabel, tapi itu di pertemuan kedua Pak, pertemuan sama IP. Di yang pertemuan kedua yang Bapak tanyakan. Pertemuan dua kabel Pak. Kabel. Iya, kalau saya mengganti jaringan kemarin ada masalah di kabel karena kabel saya itu rusak atau dalam kondisi tidak bagus. Terus teman saya membawa kabel satu lagi yang benar dan kondisinya bagus. Ya setelah dicoba bisa. Satu kelompok ya. Nah, berarti kamu sudah dengan kelompoknya sudah bisa menyelesaikan satu pembelajaran praktikum terkait bagaimana mengganti perangkat jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu pengalaman Mas Ragil. Ada pengalaman yang lain? Ayo, satu orang lagi yang berani. Ayo yang berani. Masa nggak ada yang berani satu kelas ini? Kan kelas ini kelas-kelas yang hebat. Ayo, siapa? Bapak yakin satu kelas ini semuanya bisa. Tapi mungkin tidak ada yang seberani Mas Ragil. Keren tuh Mas Ragil, udah bisa mencoba memberikan pengalaman terkait pembelajaran kemarin. Satu orang lagi siapa? Masa harus bawa tunjuk? Silakan Mas Amal. Gimana? Untuk pengalaman saya tadi untuk pertemuan kedua itu dari segi teori ya kita dapat materi baru seperti yang Mas Ragil ngomongin tadi, dan untuk praktikum juga menurut saya kalau dibandingin dengan pertemuan kemarin itu lebih mudah karena kita kelompok saya sendiri itu nggak mengalami kendala Pak, tapi dengan adanya pertemuan kemarin kita jadi tahu indikator kerusakan dari setiap perangkat, kayak indikator kerusakan dari kabel misalnya ini tidak menyala dengan sempurna dalam artian, terus di hub atau switchnya lampu tidak menyala saat kabelnya dicolokkan, terus juga masalah di kabel switch udah Itu ya. iya. Berarti kelompok kamu sebenarnya dari pengalaman kemarin tidak ada kendala ya. Seenggaknya kita jadi tahu indikator kerusakan dari setiap komponen perangkat jaringan itu. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Akmal ya. Terima kasih Mas Ragil dan Mas Akmal sudah mampu menjelaskan terkait pembelajaran kita yang kemarin ya. Hari ini Bapak
akan membahas pembelajaran terkait tujuan pembelajaran hari ini adalah terkait dengan VLAN. VLAN itu singkatannya, aslinya itu namanya Virtual Local Area Network ya. Oke. Jadi hari ini Bapak akan membahas terkait pembelajaran itu, VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, sebelum kamu melangkah belajar VLAN, tentu harus punya prasyarat dasar. Di antaranya apa? Pertama, memang kamu harus menguasai fungsi daripada perangkat-perangkat jaringan. Kedua, sudah bisa memasangkan. Kemudian kamu sudah bisa mengganti perangkat jaringan yang terindikasi terjadi kerusakan. Ya, sehingga kamu punya kemampuan itu. Sehingga pada pembelajaran hari ini kamu akan terbiasa nanti mengetahui konsep daripada Virtual Local Area Network. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak membahas materi lebih jauh, seperti biasa, tadi sudah motivasi, berarti semangat, jangan loyo dong, ya semangat ya. Iya, biasa lah ya. Biasanya kalau loyo itu karena paginya bangunnya kesiangan, kemudian lupa sarapan. Nah, lain kali bangunnya lebih awal dan jangan lupa sarapan. Jadi baik, Bapak bisa meminta tolong Mas ini Mas. Mas Ali sini. Mas Ali tolong dibagikan ini LKPD kepada setiap kelompok. Kelompoknya sesuai dengan spin yang kemarin Bapak atur ya, yang sudah dibagi kepada grup kelas. Silakan Mas Ali dibagikan ke setiap kelompok LKPD-nya. Nanti dari LKPD itu Bapak akan menjelaskan lebih detail terkait apa sebenarnya yang harus aktivitas diisi di dalam LKPD tersebut. Silakan Mas Agil. Mas Ali. Oke, sudah semua kebagian? Sudah semua ya? Ya sudah ya, oke baik. Oke. Bapak akan coba sedikit menjelaskan stimulus kalian. Nih, sebelum Bapak nanti menjelaskan menggunakan video pembelajaran yang akan kalian simak, ya. Jadi VLAN itu kalau diibaratkan kamu sudah dibagi kelompok kan 10, ya kan? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Bekerja sama, betul. Yang lebih utama apa? Apa? Yang paling utama, ayo. Tujuan kamu dibuat kelompok apa? Saling betul. Tujuannya itu. Mas Ragil, Mas Dedi, Mbak Fitri, kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kalau Bapak kasih LKPD berarti kamu harus ngobrol kan? Komunikasi. Nah, di VLAN itu seperti satu kelompok. Ini kelompok 6, ini kelompok 7. Kelompok 7 bisa berkomunikasi sendiri. Kelompok 6 berkomunikasi dengan kelompok 6-nya. Paham ya? Konsep sederhananya seperti itu. Supaya nanti pengelompokan itu, komunikasi itu sesuai dengan kelompoknya. Meskipun kalian satu kelas, ya kan? Tapi beda kelompok. Berarti antara Mas Ragil dengan ini tidak ada komunikasi karena beda kelompok. Kamu komunikasi dengan kelompok kamu. Itulah konsep sederhana VLAN. Paham ya? Sederhana sekali VLAN itu ya. Oke, baik anak-anak. Coba pikirkan di benak kalian setelah tadi Bapak menstimulus tentang VLAN, apa yang di benak kalian pasti bertanya-tanya, VLAN itu seperti apa sih? VLAN itu bagaimana sih? Coba dari pikiran itu, coba kamu tuangkan dalam satu pertanyaan. Satu aja.
satu kelas ini satu aja pertanyaan yang ada di benak kalian tentang virtualan. Ayo, silakan. Apa yang ada di benak kalian terkait tentang virtualan? Ada yang berani? Bapak sudah kirim materinya ya di classroom ya. Berarti kamu sudah literasi, sudah membaca bahan bacaan atau bahan belajar di rumah ya. Yo, apa yang ada di benak kalian? Dan boleh kalian melihat kok di LKPD kok begini pilihannya. Kamu pasti bertanya, konsep pilihan itu seperti apa sih? Apa yang ada di benak kalian? Sehingga memunculkan satu pertanyaan. Ayo, satu orang cukup. Ya, Mas Hafiz, apa Mas Hafiz? Gimana Mas? Berdiri Mas? Berdiri. Apa? Ada apa yang ada di benak Mas Hafiz terkait virtualan? Berdiri. Silakan Mas Hafiz, jangan malu-malu. Mas Ragil aja keren. Ya nggak Mas Ragil ya? Ya silakan. Saya ingin bertanya Pak, untuk konsep film itu seperti apa ya? Untuk sederhana itu kayak gimana? Apa yang ada di benak tadi kayaknya sudah Bapak lihat, kamu sudah baca. Apa yang ada di benak kalian? Ayo. Apa yang ada di benak kalian terkait dengan virtualan? Banai? Ini Pak. Apa? Fungsi konsep film itu buat apa sih Pak? Terus sama apa sih ini? Ya sama juga tidak apa dibuatkan film itu akan gimana? Kan di sini kan ada dua rantai. Nah ini itu digunakan apa? Fungsinya itu buat apa? Oke. Jadi Mas Hafiz, terima kasih Mas Hafiz ya, tepuk tangan buat Mas Hafiz. Jadi pada dasarnya kamu sebenarnya punya banyak pertanyaan di benak kalian. Ini konsep pilihan itu buat apa? Sederhana sebenarnya pertanyaannya. Ya, ketika Bapak apa yang ada di benak kalian tentang pilihan, Mas Hafiz tadi nanya, buat apa sih konsep pilihan? Nih, kalau dalam suatu perusahaan besar, ya kan, oke lah satu kelompok ini. Tapi perusahaan pasti kan konsepnya yang akan datang banyak, berarti kan kemungkinan jaringan di perusahaan bakal berkembang. Maka konsep pilihan itu untuk mengkomunikasikan kelompok-kelompok yang besar itu berdasarkan kelompok-kelompok kecil. Ini pilihan berapa? Ini pilihan kelompok 7, ini pilihan kelompok 8, ini pilihan 9. Itu meminimalisir kemungkinan nanti suatu saat dilakukan pengembangan terhadap jaringan itu lebih mudah. Itu konsep pilihan. Sehingga apa? Nanti berkelompok-kelompok. Ya. Ini IP-nya sekian, ini IP-nya sekian. Jadi nggak nyampur. Sehingga apa? Nanti komunikasinya bakal bagus. Ini berkomunikasi dengan kelompoknya, tidak mengganggu kelompok lain. Nah, konsep pilihan itu sederhananya seperti itu. Makanya di perusahaan banyak sekali ketika berkembang perusahaannya itu banyak sekali menggunakan konsep pilihan. Artinya untuk mengembangkan jaringan lebih besar, rata-rata menggunakan konsep pilihan. Begitu ya Mas Hafid ya, cukup ya. Oke, baik. Silakan kalian perhatikan, Bapak akan memutar satu video pembelajaran terkait dengan konsep pilihan. Tolong perhatikan baik-baik karena ini akan menjadi tugas diskusi nantinya ya di kelompok kalian. Oke. Sebentar.
Nah, ini pertanyaan lebih lengkap terkait pertanyaan Mas Hafiz ya. Itu nanti akan campur ya, akan bisa mengakses antara bos dengan staffnya. Tapi dengan konsep kalau mau misalkan secara konvensional kita membutuhkan dua suite yang berbeda. Jadi suite-nya untuk bos itu ada sendiri dan suite untuk staff itu ada sendiri. Nah, maka biaya yang dibutuhkan membengkak karena kita membutuhkan satu suite lagi. Ya, bagaimana supaya nanti biaya tidak membengkak? Maka kita menggunakan yang namanya VLAN, virtual network. Namun VLAN ini nanti harus diimplementasikan pada suite yang manageable seperti ini. Apa itu suite manageable? Suite manageable itu adalah suite yang bisa dikonfigurasi, suite yang sudah ada sistemnya, sehingga nanti port-port di dalam suite itu nanti kita bisa konfigurasi modenya, baik itu mode akses maupun mode VLAN atau tracking nanti. Nah, biasanya memang untuk harga itu berbeda. Kalau misalkan suite biasa itu murah ya. Kalau meskipun networknya kita bisa seperti ini, tapi suite-nya itu tidak manageable atau tidak kita konfigurasi VLAN, maka dia tetap akan tercampur datanya di sini. Ya. Nah, berbeda dengan menggunakan VLAN. Kalau menggunakan VLAN nanti setiap port-portnya di sini, jadi yang port-port warna merah ini kita sudah tandai, ya, kita sudah tag ID VLAN-nya, yaitu ID VLAN dosen yaitu 10, sedangkan yang kuning, port yang kuning ini ada 6 port, ini kita tandai sudah kita tag VLAN ID 20, sedangkan yang staff di sini kita kasih ID 30, sehingga meskipun
fisik yang sama, meskipun dia di layer atau di suite yang sama atau satu suite, dia seolah-olah nanti bisa dan tidak bisa berkomunikasi antara jaringan yang dosen dengan mahasiswa atau antara jaringan yang akreditasi Mira ID 10 dengan ID 20, karena pengiriman data dari sumber tujuan itu nanti dia berdasarkan dari VLAN ID yang sama. Ketika VLAN ID-nya berbeda, dia tidak akan dikirimi data. Jadi seolah-olah meskipun ini satu suite yang sama, tapi seolah-olah ini adalah 3 suite yang berbeda, sehingga antara satu ID dengan ID yang lain itu tidak akan tercampur. Ini adalah konsep VLAN. Ini adalah konsep VLAN. Dengan begini sudah terpisah. Ya. Nah, jadi perkembangan mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan? Jika terdapat 2 gedung lantai yang digunakan, ya, maka sama tetap. Jadi 2 suite tersebut itu nanti di lantai 1 ini kita kasih untuk VLAN ID-nya itu bisa juga jadi 3, ada VLAN ID 10 dosen, VLAN ID mahasiswa 20, dan di staff 20, sehingga nanti ketika ada dosen yang warna merah ini ada di lantai 1, dia tinggal masuk ke port yang nomor atau yang merah ini, yang ID-nya 10. Ketika dia berpindah ke lantai 2, dia juga tetap akan terpisah dengan jaringan mahasiswa dan staff dengan memasukkan pada warna merah juga, sehingga berada di lantai manapun dosen, mahasiswa, atau staff, dia tidak akan bercampur networknya dengan jaringan yang lain. Nah, kalau seperti ini di lantai 1 sama lantai 2, bagaimana menghubungkannya? Nah, untuk menghubungkannya ya bisa seperti ini. Ini lantai 1, lantai 2, kita tinggal tarik kabel. Ini adalah cara yang pertama, kita tinggal tarik kabel saja yang merah ini ke yang merah, sehingga nanti switch antara lantai 1 dengan lantai 2 itu akan berhubung sesama merahnya. Begitu juga untuk yang kuning. Untuk yang kuning nanti kita tinggal tarik kabel dari port yang ID-nya kuning nomor di lantai 1, kita tarik saja kabelnya ke lantai 2. Dan juga untuk warna yang hijau, kita tinggal tarik kabel saja, buat kabel saja untuk mengkoneksikan antara yang hijau lantai 1 dengan switch yang hijau lantai 2. Namun demikian, cara ini dirasa tidak efisien ya, karena membutuhkan kabel sebanyak 3 kabel, 1, 2, 3. Ini baru 2 lantai. Bagaimana kalau misalkan 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai? Berarti kan harus narik kabel sebanyak lantai itu kan ya, agak ribet kan ya. Ditambah lagi dengan jumlah networknya atau jumlah VLAN-nya. Jadi kalau VLAN-nya banyak, kalau seperti ini kan hanya ada 3, berarti hanya ada 3 kabel gitu ya. Bagaimana kalau misalkan VLAN-nya ada 4, ada 5 dan seterusnya? Maka untuk menghubungkan akan membutuhkan kabel sebanyak networknya, akan ribet ya, tidak efisien ya. Nah, ini adalah terkait dengan mode port. Jadi mode port seperti ini ada 2 ya, ada 2 mode port nanti. Ada mode port akses, kemudian ada mode port trunking ya. Apa perbedaannya port akses dan port trunking? Perbedaannya adalah kalau mode akses dia adalah port yang disetting ID-nya, dan ID VLAN itu hanya ada 1 ya. Misalkan ID-nya untuk dosen 10, maka yang merah-merah ini adalah ID-nya hanya 1, tidak bisa ID-nya double ya. Tidak bisa ID-nya double. Itu mode akses namanya, dan itu biasanya digunakan untuk ke klien langsung ya. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah trunking port. Kalau mode trunking, kita bisa memilih mengkonfigurasi mode ini. Trunking ini nanti akan membuat banyak ID VLAN. Jadi ibaratnya paralon itu adalah paralon yang besar, kemudian di dalamnya itu ada paralon kecil-kecil. Mana paralon kecil-kecil itu adalah
mode aksesnya. Jadi nanti di sini ada satu kabel saja, kita hanya membutuhkan satu kabel saja, tidak seperti yang di kiri ini. Tetapi kabel ini nanti potnya yang terhubung ini disetting mode trunking. Mode trunking itu nanti akan membawa VLAN sebanyak yang kita butuhkan. Jadi misalkan di sini ada 3 VLAN, kalau seperti yang contoh yang di kiri ini, kita tarik kabel sesuai dengan VLAN-nya karena kita bermain di mode akses. Tapi kalau trunking, kita hanya membutuhkan satu kabel, di mana kabel ini memuat banyak VLAN. Karena di sini VLAN-nya ada 3, yaitu VLAN 10, 20, dan 30, maka mode trunk ini nanti juga memuat 3 ID VLAN. Cukup simpel kan ya, praktis ya. Jadi kita hanya tarik satu saja, tarik satu kabel saja, tetapi kabel itu modenya mode trunking, dan di dalamnya sudah terdapat VLAN ID yang kita butuhkan. Seperti itu kira-kira. Nah, ID ini seperti apa? Nah, ini adalah VLAN ID. VLAN ID itu adalah ID atau nomor VLAN yang bisa kita masukkan ke dalam port mode akses. Ya, mode ID ini nanti bisa kita masukkan mulai dari 1 sampai dengan 4094. Cuma untuk VLAN 1 itu biasanya sudah default, sudah defaultnya, artinya kalau kita tidak mengkonfigurasi switch itu maka ID-nya itu otomatis 1, dan ini tidak bisa kita hilangkan ya. Tapi kita bisa mengkonfigurasinya atau merubahnya. Kemudian ada ring VLAN 2 sampai dengan 1005. Ini adalah normal VLAN. Ini adalah VLAN yang bisa kita gunakan. Kita bisa membuat, mengubah, menghapus di VLAN di ring ini ya. Kemudian ada ring VLAN 1006 sampai dengan 4094. Ini adalah extended VLAN. Ini tidak bisa kita pakai sembarangan juga ya. Ini biasanya hanya digunakan untuk extended saja. Ini tidak bisa di shutdown. Kemudian ada VLAN ring 3968 4047 dan 4094. Ini adalah reserved VLAN. VLAN ini bisa digunakan untuk internal perangkat tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakan VLAN dengan ring tersebut. Oke, ini adalah VLAN ID yang bisa kita gunakan. Selanjutnya nanti akan kita buat videonya bagaimana mengimplementasikan atau mengkonfigurasi atau mensimulasikan. Oke, nah ya, Bapak akan coba perkuat kembali ya terkait daripada video pembelajaran. Jadi VLAN itu tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan yang tadi Bapak kasih ke kalian, yang akhirnya Mas Hafid, apa yang ada di benak Mas Hafid bertanya. Nah, bahwa di dalam suatu perusahaan kenapa harus menggunakan VLAN atau VLAN ya, VLAN. Tujuannya apa? Nanti kan bisa untuk membagi bandwidth, memecah network menjadi lebih besar. Nah, tujuan daripada adanya standar protokol VLAN atau membuat satu jaringan bernama VLAN. Ya, tujuannya banyak sebenarnya. Atau membuat satu sesi keamanan jaringan. Sehingga apa? Keamanan jaringannya lebih terjamin, lebih aman. Kenapa? Karena masing-masing kelas VLAN, VLAN 6, misalnya kelompok 6, kelompok 7, itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, hanya kelompoknya saja. Artinya apa? Kelompok 6 itu dia aman untuk kelompoknya. Tidak bisa pekerjaan LKPD dia dicontek dengan kelompok yang lain. Konsepnya sederhananya seperti itu ya. Sehingga lebih aman kalau dalam konsep keamanannya ya. Oke. Lalu kemudian coba Bapak pindahkan. Nah, VLAN itu bekerja pada layer 2 model OSI, yaitu data link layer ya. Yang pertama physical layer, yang kedua link
layer ya. Oke. Nah, jadi kalau perusahaan dalam membuat satu jaringan VLAN itu membutuhkan perangkat yang sama yang tadi dijelaskan ya di bagian sini. Nah, seperti ini. Perangkatnya cuma satu, tapi bisa membagi-bagi kelompok-kelompoknya. Misalnya di sini VLAN ID 10 guru misalnya. Yang kuning VLAN ID-nya siswa, yang hijau VLAN ID-nya TU misalnya ya. Nah, satu sama lain ini tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi meskipun dalam satu device switch manageable. Uniknya seperti itu. Sehingga apa? Dalam sisi keamanan lebih aman. Guru punya privasi, murid juga punya, staf punya juga. Sehingga mereka berkomunikasi pada kelas ID yang sama, pada nama ID yang sama. Nah, itu daripada implementasi VLAN. Nah, VLAN juga kalau dalam konteks mode akses di sini ya ada dua. Tapi biasanya perusahaan nggak mau rugi. Nggak mungkin capek-capek pakai mode akses port. Kabel lantai 1 ditarik ke atas, tekor. Iya nggak? Tekor. Udah 2 switch pakai kabelnya juga. Lantai 1 tarik kan lumayan tuh 30 meter. Tarik lagi. Kalau pilannya cuma 3. Kalau pilannya banyak, ada 10. Ya nggak? Kalau perusahaan pasti memperhitungkan seperti itu, rugi. Sehingga apa? Ada tekniknya mode fault dengan menggunakan VLAN trunking. Cukup satu kabel yang dipasang. Ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 sama berikutnya, tapi dia modelnya adalah seperti pipa besar, di dalamnya pipa-pipa kecil. Jadi sebenarnya lebih irit, sama, hanya di sini kita mengkonfigurasi di di switch manageable-nya itu ada konfigurasi terkait dengan VLAN trunking. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi VLAN ini bisa dimaksimalkan banyak di perusahaan untuk memecah jaringan-jaringan. Pasti kalau di perusahaan ada LAN 1, LAN 2, LAN 3 seperti kelompok. Gak mungkin LAN 1 bertabrakan dengan LAN 2. Karena apa? Beda pekerjaannya. Coba kalau data LAN 1 dengan LAN 2 nyampur, pusing. Yang satu mengerjakan A, yang satu mengerjakan A. Iya enggak? Kamu punya konsep tersendiri. Misalnya kamu sederhananya ngisi LKPD. Kamu pilan kelompok 6. Mas Akmal pilan kelompok 7. Yang satunya Mas Ali pilan kelompok 10. Dia lagi mengisi konsep pekerjaannya, ya kan? Keganggu nggak keamanannya? Kalau dalam satu kelas ini disatukan, keganggu. Berarti harus punya komunikasi tersendiri. Kelompok 6, kelompok 7, kelompok 10 misalnya. Sehingga konsep VLAN dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya seperti itu. Ya, dalam hal keamanan dan yang lainnya. Memecah jaringan lebih gampang. Paham ya? Oke. Dari yang Bapak tadi tampilkan, ada pertanyaan nggak kira-kira terkait dengan VLAN? Cukup bisa semua, yakin? Silakan. Sebutkan namanya. Berdiri. Saya ada 2, ingin bertanya. Tipe VLAN ID buat perusahaan itu apa sih, Pak? Gimana? Tipe VLAN ID buat perusahaan. Jadi VLAN ID itu, oke. Baik. Terima kasih Mbak Najwa ya, Bapak jelaskan. Sederhananya begini. Kenapa VLAN itu ranknya dibagi-bagi ya? Rank nomor VLAN atau VLAN ID yaitu antara 1 sampai 4094. Jadi kalau defaultnya 1 itu nggak bisa dirubah. Belajar misalnya ada VLAN kelompok 1. Kelompok 1 itu karena default tidak bisa diganti namanya. Ceritanya begitu. Lalu ada yang disebut dengan rank VLAN 2 sampai 1005. Nah, VLAN inilah yang bisa dirubah-rubah, diedit, dirubah namanya, misalnya name kelompok 6 dirubah menjadi kelompok 60, bebas. Ya,
Intinya ada rank VLAN ID yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Dari VLAN ID ini nanti dibagi dua, ada rank VLAN 2 sampai 1005, itu yang disebut dengan normal VLAN, bisa dibuat, bisa diubah, bisa digunakan, bisa dihapus. Kelompok 6 bisa dirubah jadi kelompok 60 bebas sampai ranknya 1005, tapi dari 2 sampai dengan 1005. Nah, sedangkan rank VLAN 1006 sampai 4094 itu extended VLAN. Dia bisa membuat dan mengubah, tetapi status VLAN ini tidak aktif, tidak bisa di shutdown. Nah, kalau 2 sampai 105 itu bisa di shutdown, bisa dipindahkan. Ya, nanti ada perintahnya di pertemuan berikutnya tentang konfigurasi VLAN. Misalnya no shutdown, pindah lagi ke VLAN yang berikutnya setting. Tapi kalau di antara 1006 sampai 4094 itu tidak aktif. Betul, tidak bisa dikonfigurasi nantinya, tidak bisa dirubah-rubah. Artinya mengubah dalam konteks status aktifnya. Tapi kalau 2 sampai 1005 itu aktif, bisa diubah, bisa dihapus ya di dalam VLAN rank ini ya. Begitu Mbak Najwa, bisa dipahami? Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Karena di pertemuan nanti, sekarang kita membahas tentang konsep, tapi nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang bagaimana mengkonfigurasi VLAN tersebut. Makanya kita harus tahu. Coba-coba menggunakan VLAN ID, bosan kelompok 6 mulu gitu. Ya, VLAN ID-nya dirubah, namanya bukan kelompok 6, jadi kelompok 1008, nggak bisa. Karena itu extended VLAN, nanti nggak aktif. Paham ya maksudnya? Tapi kalau kamu meng-create VLAN kelompok 7, 8 itu berarti ada di rank 2 sampai dengan 1005. Itu maksudnya. Sehingga kita bisa meng-create VLAN, mengubah VLAN, mengubah nama VLAN tersendiri. Paham ya? Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan materi VLAN, dengan menampilkan video pembelajaran. Nah, oke, Bapak akan menjelaskan sedikit terkait LKPD ya. Tolong dilihat LKPD-nya, anak-anak. Oke, setelah tadi melihat materi, jadi ini bukan salah satu materi doang. Nanti di classroom Bapak memberikan materi tambahan berupa bahan bacaan. Tolong dibaca ya. Nanti akan terkait dengan pengisian LKPD. Tolong diperhatikan, Bapak akan menjelaskan terkait aktivitas yang ada di LKPD. Nanti kamu seperti biasa diskusi dengan kelompoknya, ya. Yang ini nggak bisa nyontek karena sudah terbagi VLAN, ya gitu kan? Ya nggak? Iya, karena kamu sudah belajar nih. Kamu nggak boleh, saya punya keamanan sendiri. Saya VLAN kelompok 6, ini VLAN kelompok 7, ini VLAN kelompok 8 misalnya gitu ya. Oke. Aktivitas 1. Sekolah SMKN 1 Cikarang Selatan akan membuat sebuah jaringan VLAN Lab TKJA dan Lab TKJB. Kita akan membagi alamat IP yang sama tetapi VLAN-nya berbeda. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian mengenai permasalahan yang ada pada gambar di atas. Buatlah pertanyaan. Tadi Mas Hafid mewakili satu pertanyaan doang. Setelah melihat gambar ini pasti banyak pertanyaan. Tulis pertanyaan-pertanyaan itu yang belum kamu sampaikan. Baru tadi Mas Hafid doang perwakilan. Boleh Mas Hafid tadi ditulis pertanyaan yang tadi Mas Hafid ungkapkan di aktivitas 1. Paham ya? Tinggal ditambahkan ada beberapa pertanyaan. Sehingga dari pertanyaan tersebut kamu bakal paham. Lama-lama kamu akan mencari sumber bacaan. Oh, kok VLAN tuh begini, ternyata banyak ya. Nah, itu di aktivitas 1. Aktivitas 2. Di dalam aktivitas 2 ada skenario gambar. Sama ini VLAN. VLAN-nya VLAN trunking ya. Jaringan VLAN trunking ini penamaannya adalah VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 namanya logistik. VLAN 20 namanya Nanti alamatnya akan terbagi alamat IP-nya. Kalau VLAN 10 alamat IP-nya dari mulai 1.1 sampai 1.4. Kalau VLAN
20 NEM keuangan itu dari 2.1 sampai dengan 2.4 berbeda kan? Nah, nanti kamu akan terhubung dengan pilihan trunking ini ya. Nah, kalau aktivitas 2 mencocokkan puzzle. Ini di posisi mana? Taruh. Misalnya ini 1 berarti di bundaran ini 1. Jadi kamu akan mengerti. Device ini itu akan ditaruh di dalam jaringan pilan. Paham ya? Itu aktivitas kedua. Yang ketiga, menyajikan hasil. Kamu nanti presentasi ke depan seperti biasa untuk menyajikan hasil daripada aktivitas 1 dan aktivitas 2 terkait konsep pilan. Lalu dibuat kesimpulannya. Setiap kelompok kesimpulan pasti berbeda-beda karena sudah punya pilan masing-masing. Paham ya? Oke, nah itu terkait LKPD. Silakan, bangkunya boleh juga berputar atau seperti itu boleh. Karena ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Iya, Pak. Sudah sesuai ya. Silakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kamu diskusikan kembali ya dengan temannya dengan melihat sumber bacaan di handphone kalian. Dibuka classroomnya terkait sumber-sumber bacaannya. Silakan dibuat atau diisi LKPD-nya. Isinya berapa menit, Pak? Oke, sekarang ya kira-kira sekitar 15 menit cukup ya. 15 menit cukup ya. Pertanyaannya tidak boleh satu, harus yang banyak ya, karena pasti dari gambar ini pasti banyak pertanyaan. Nanya di sini, Pak. Ya, ini untuk ini ya, untuk pertanyaan. Kalau bisa jangan satu, pertanyaan banyak mas terkait tentang film. Iya, Pak. Gimana? Bergantian ya, memberikan isunya. Nah, atau nulisnya bergantian, ya, sehingga yang lainnya bisa aktif untuk membantu. Fungsinya diskusi seperti itu. Tanyanya profesor di tempat sahabat. Bisa.
Satu pertanyaan harus ada pertanyaan, karena tidak mungkin ketika kamu membaca aktivitas ini, apalagi ini terkait ada membuat sebuah web jaringan villa di sekolah jaringan kampus segala macam. Pasti kamu punya pertanyaan, ini dihubungin suite-nya suite apa ini? Pasti pertanyaan seperti itu. Silakan cari sumber yang lain, boleh di internet, di classroom, di HP kalian, ya, untuk melihat terkait materi-materi tentang konsep film. Apakah IP begitu? Pertanyaannya boleh merangkai kata dulu seperti ini, seperti ini. Nah, tadi Bapak lihat kelompoknya Mbak Miga tuh bagus. Jadi tidak langsung kepada pertanyaan. Nah, boleh seperti itu. Jadi Tadi itu tentang kabel seminggu Pak. Oh. Yang kabel port itu. ya, sok silakan. Itu presentasi, menyajikan hasil nanti presentasi seperti apa, boleh dirangkum, boleh nggak ditulis, nanti kamu tinggal di kesimpulannya aja. Menyajikan hasil itu nanti kamu mempresentasikan ya. Nggak apa-apa. Nanti tinggal kesimpulan. Ya, gimana? Sehabis presentasi. Ini pertanyaan ini baca presentasi gimana? Apanya? Pertanyaannya tidak. Nanti kamu dari hasil yang tadi tentang virtualan, nah itu kamu menyajikan hasil itu dalam artian memberikan kesimpulan apa yang kamu pelajari tentang virtualan itu apa. Ya mulai dari pertanyaan juga akan diungkapkan.
Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya kamu di presentasi akan menjelaskan saya masih kebingungan dengan virtualan. Nah, itu pertanyaan itu nanti bisa dijawab oleh rekan-rekan kalian. Dijawabnya nanti sama yang lain. Bisa dijawab dengan yang lain atau bisa dijawab oleh Bapak atau dengan kelompok kalian tersendiri. Gitu ya. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan di aktivitas 1 itu sebenarnya kamu bisa memberikan jawaban di kesimpulan. Ya, paham ya? Jadi bukan hanya pertanyaan, tapi kamu akan punya tugas di kesimpulan itu jawabannya. Jawaban dari apa? Dari kamu literasi. Baca-baca. Pertanyaan kamu itu akan punya jawaban di kelompok kamu tersendiri. Nanti ketika presentasi pasti ada yang menyanggah dan yang lainnya. Nah, itu sebagai tambahan. Paham ya? Gimana? Ini pakai nomor kan ya? Ya betul, punya nomor. Saya kan bingung tadi itu di satu port itu kan ada 3 kabel ya, pakai paralon. Emang itu bisa si kabel itu si PCTU itu ngedetek kabelnya bisa kan? Ngedetek gitu. Si PCTU? TU, misalnya saya PCTU siswa guru. Nggak bisa justru. Jadi pada intinya kalau misalnya TU, VLAN TU nih, dia hanya ngeping dengan TU aja. Nanti kalau nanti belajar konfigurasinya kan seperti itu. Nggak bakal ini kan? Nggak bisa. Kan Bapak tuh tadi ada di video itu yang satu port itu khusus kabel doang. Itu tuh kabelnya bakal ngedetek nggak sih punya si TU-nya, punya si guru? Iya, akan dikonfigurasi. Oh, dikonfigurasi. Nanti dikonfigurasi di Yang suite waktu manajemennya, di manageable-nya akan di set. Ini yang merah itu adalah untuk jalur VLAN. Guru. Nah, berarti paralonnya dia, bahasanya paralonnya ya. Nanti dia alurnya ke guru beloknya. Tapi meskipun beda satu port yang beda gitu ya, tetap akan kedetek gitu. Iya, tetap meskipun satu device itu dia sudah punya aliran-aliran tersendiri. Betul. Iya, bilangnya sedoang kayak kabel satu paralon maksudnya kayak. Ya, satu paralon itu ibarat paralon besar, di dalamnya ada 3 paralon kecil, kan terpisah jadinya. Nah, gitu. Terus itu kan ada kabel RJ45 ininya apa? Konektornya. Tetap satu konsep di kenyataannya itu tetap satu LAN. Satu LAN. Maksud disebut virtualan itu konfigurasi menjadi virtual. Gitulah, virtual. Nah, konfigurasi virtualnya di mana? Di device. Di device. Di suite manageable-nya itu ada konfigurasi. Nanti berupa keran-keran. Misalnya VLAN ID 10 dipilih port berapa. Nah, itu sebagai VLAN 10. Nanti ada Biar ngedetek si kabel. port itu ngedetek ya untuk kabel si merah berarti guru. Berarti port 1 2 3 4 5 6 ini untuk guru. Nanti dipisahkan, ada Jadi gitu. Jadi settingannya. Misalnya portnya kan ada 24 port ya kalau switch itu. Berarti 10 port itu buat guru. Misalnya. siswa, Betul. Kayak gitu. Iya. Decoding, di situ. Ada tinggal buka doang. Tinggal klik port ini diisi VLAN 10. Ya. Port 1 VLAN 20 nanti akan mengarahkan sendiri dia. Jadi VLAN 10 kan sudah punya penamaan tuh VLAN 10, VLAN 20. Jadi nanti si port-port itu akan mengikuti jalur VLAN-nya. Bilangnya terus di sisi kan udah decoding nih. Ada kabel yang itu jadi kedetek bukan kedetek. Kedetek. Iya, yang penting tidak salah penamaan. Misalnya kamu bikin VLAN 10 tapi tuh namanya tapi nulisnya VLAN 10. Nggak mungkin dia mendetek. Bingung kan? Di port manakah VLAN 10 padahal waktu dibuat VLAN 10 gitu kan ID. Seperti itu. Yang VLAN itu kan yang Iya betul. Nah, gimana? Ya gimana? Saya nggak tahu Pak. Ini saya nanya. Ya. Ini Pak nomor 3 Pak. Apa kan network ID pada VLAN? Harus sama, agak bisa terhubung. Harus sama nggak Pak? Apanya? Enggak. Atau ID? Berarti bisa beda. Maksudnya network ID ini ya? Yang ini kan? Yang 192.168.1 itu Pak. Iya, ini tuh keluarga. Satu keluarga, ini beda keluarga. Tapi dihubungkan oleh satu ini. Kan seharusnya kalau konsep kamu kan yang tadi Bapak jelaskan, ini tuh 2 kabel seharusnya kan? Iya kan? Tapi dengan trunking menjadi satu kabel. Ya ini berarti keluarga. Kalau yang contoh di sini mah menggunakan IP yang sama gitu. Kalau ini menggunakan VLAN IP berbeda gitu. Maksudnya itu trunking. Paham ya? Nih. Lu tetap berapa ya?
kesimpulan dulu. Pertanyaan apa? Apakah network pada VLAN 910 harus sama agar tidak? Tidak ya, Gimana? Ini boleh nggak Pak? Misalnya kan saya punya 2 pertanyaan. Boleh. Nih, satu yang punya saya sama yang di apa kelemahan. Nah ini kan yang kedua kan apa bisa apakah konfigurasi VLAN bisa menghubungkan antar 2 perusahaan yang berbeda? Bisa. Nah, Perlu. maksudnya kita ceritanya nggak nemu lah istilahnya di Oh iya, sosial boleh. gitu. Jadi saya minta bantuan Bapak buat jawab itu nomor 2 yang Oh, jadi ceritanya tuh yang 2 ini tuh saya bisa nemu jawabannya di Google, tapi yang ini nggak ada gitu ceritanya gitu Pak. Oh iya. Jadi saya minta bantuan Bapak. ya nanti diungkapkan di sana. Barangkali teman kalian bisa menjawab juga terkait VLAN itu. Jadi semisal yang nggak bisa baru Bapak jawab itu. Oh, nanti coba Bapak jawab terkait itu. Dipresentasikan aja dulu nanti ya. Sudah? Belum? Ayo. pertanyaan jika hasil Di bulan menyajikan hasil itu kan presentasi. Nah, jadi kamu sudah melakukan presentasi, isinya seperti itu. Ya, menyajikan hasil berarti kamu sudah melakukan presentasi. Nah, nanti tinggal kamu dibacakan di depan ini. Hasil daripada diskusi kalian seperti apa. Oke? Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Nanti kelompok yang duluan presentasi dari Bapak tadi muter observasi, kelompok Mbak Mega dulu. Ya, mau Mbak Mega ya. Ya, silakan kelompok Mbak Mega. Nanti berurutan Mbak Mega kelompok berapa?
Satu ya? Wah, pas banget. Oke, nanti ke kelompok Mas Ragil. Ke sini. Nanti Mas Akmal. Berurutan gini ya. Ke sana ya. Oke. Oke. Jawabannya kan ini kan jadi kesimpulan dari semua pertanyaan. Iya, di kesimpulan. Di kesimpulan. Diisi aja di kesimpulan. Oh, udah, ya nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Silakan kelompoknya Mbak Mega, ayo. Silakan untuk presentasi untuk menjelaskan nih hasil daripada diskusinya. Ya. Juga kelompok lainnya silakan menyimak presentasi. Jadi kalian sudah terfokus kepada presentasi rekannya supaya bisa nanti mungkin bisa membantah atau menambahkan. Bisa dipahami? Saya? Oke. Silakan untuk kelompok Mbak Mega dipresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang tujuan sederhana atau kembali untuk aktivitas pertama itu ada kita menganalisa pilar 9 dan pilar 10 dalam satu yang sama. Dan untuk pertanyaan yang kita ingin tanyakan itu, jika satu klien bermasalah, apakah klien yang lain akan bermasalah juga? Dan yang kedua, apakah kita memasukkan IP ke klien harus menggunakan IP yang berurutan atau tidak? Lalu ada aktivitas kedua itu tentang mencocokkan dari masing-masing pilar. Itu ada pilar 1, pilar logistik yaitu dari yang Tolong diperhatikan pertanyaan dari temennya ya. 4, 5, 5, dan 3. Untuk yang keuangan itu 7, 8, 2, dan 1. Dan itu untuk atas lantai 2 atau yang nomor 10, yang bawah itu lantai 1 atau nomor 9. Untuk kesimpulannya, ini jawaban. Ya, boleh disimpul. Pertanyaan dari jawaban nomor 1 itu tadi saya sudah ada searching sedikit Pak. Terus nomor 1 itu tidak menggabungkan yang lain karena dalam satu pilar itu memiliki keamanan masing-masing. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, di setiap pilar itu ada keamanannya tersendiri. Jadi kalau misalnya satu bermasalah itu, pilar lainnya tidak itu masalah. Untuk pertanyaan nomor 2 itu jawabannya tidak harus berurutan asalkan tidak satu subnet. Oke, itu ya. Iya. Jadi nanti di presentasi itu tidak harus baku dengan menjawab pertanyaan. Boleh mendeskripsikan terkait kegiatan kamu juga, boleh. Nah, kira-kira dari penampilan kelompok 1 ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, Bapak ada bertanya-tanya nih, mau nanya? Nah, tadi yes mau nanya. Oh. Justru Bapak jadi punya pertanyaan buat kelompok ini nih. Kan tadi begini katanya. Kalau pilar 10 bermasalah nih atau pilar 9 dengan pilar 10. Ngaruh nggak sih ke pilar 10 gitu kan ya? Kamu menjawab tidak ngaruh. Karena sudah berbeda keamanannya. Nah, pertanyaan Bapak, kalau di pilar 9 itu bermasalah di perangkat. Misalnya pilar 9 ada 6 port yang digunakan gitu ya. Lalu satu port itu bermasalah, pengaruh nggak dengan port yang lainnya? Atau berpengaruh nggak dengan device yang lainnya? Nah, itu coba dijawab. Jadi tidak pilar 10, tidak 9 10, jadi pilar 9-nya aja yang bermasalah di port satunya. Mempengaruhi nggak dengan port yang lainnya yang ada di pilar 9? Nah, silakan. Nanti silakan kalian coba didengarkan pertanyaan-pertanyaan atau presentasi temannya supaya pertanyaan yang ada di kelompok kamu yang belum kamu tuangkan ke dalam tulisan
bisa ditambahkan dengan bertanya gitu ya. Gimana? Iya, boleh menurut kamu. Tidak bermasalah sih, kecuali yang nyambung sama port itu. Misalnya port 1 yang bermasalah, berarti yang misalnya PC 6 yang dari port itu, berarti PC 6 juga ikut yang bermasalah. Yang lainnya tidak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup. Cukup untuk kelompok 1 ya. Udah bagus tadi menjelaskan, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 selanjutnya. Ayo. Mas Dedi. Ini Mas Dedi nih yang mau presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, bergantian dibacakan hasil diskusinya. Kesimpulannya, pada aktivitas 1 kita diajarkan untuk menelaah dan bertanya tentang pilar. Terus lanjut. Jadi pertanyaan saya pada aktivitas 1 yang pertama itu apa sih kegunaan VLAN? Terus yang kedua, apakah IP berpengaruh pada VLAN? Yang ketiga, switch apa yang digunakan pada tabel di atas? Yang keempat, apa kelemahan dari VLAN sederhana? Jawaban dari nomor 1, VLAN berfungsi untuk menyambungkan lebih dari satu VLAN sehingga antara lain bisa terkomunikasi. Yang kedua, IP berpengaruh untuk segmentasi. Yang ketiga, menggunakan switch PT. Tolong didengarkan rekannya. Keterbatasan peralatan. Terus jika jaringan utama bermasalah, seluruh VLAN akan terkena dampaknya. Oke, ada lagi? Pada aktivitas 2, kita dapat mencocokkan IP sesuai dengan PC-nya masing-masing. Dah? Ada yang menyanggah nggak? Bapak tadi dapat 1 poin, kata Mas Ragil. Di dalam kesimpulannya itu dia menjelaskan bahwa kelemahan ya, kalau ternyata kalau satu bermasalah mempengaruhi masalah yang lain. Virtualan. Ya, kelemahannya apa virtualan di situ? Jadi misalkan yang jaringan utama yang bermasalah di switch-nya, nanti semua itu bermasalah. Oh, jaringan utama ya, bukan di device luarnya. Oke, itu tambahan. Ada pertanyaan? Silakan. Masa nggak ada pertanyaan? Apa udah good ini? Apa no good? Udah good ya? Gimana, Mbak Naila? Nah, biasanya Mbak Naila ini. Cukup ya? Cukup. Tepuk tangan buat kelompok 2, silakan ditutup. Tutup. Sekian dari kelompok 2. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut kelompok 3, kelompok Mas Akmal. Kelompok Mas Akmal kelompok berapa? 6. Iya, nggak apa-apa. Urutannya ke sana. Nanti tolong dengarkan Bapak sekali lagi. Jadi nanti kalian harus aktif mendengarkan supaya banyak pertanyaan di dalam kelompok kamu bisa dijelaskan. Ditambahkan juga boleh. Ya, tidak selalu dari Bapak. Yuk, supaya diskusinya bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari aktivitas 1 dan aktivitas kedua yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk aktivitas pertama, setelah kita menganalisa gambar contoh VLAN sederhana, kita menemukan sedikit permasalahan yang tidak dijelaskan sehingga menimbulkan pertanyaan
dari kita. Nah, untuk pertanyaan sendiri, pertanyaan yang pertama itu, nah di contoh aktivitas pertama kan itu IP-nya sama ya, nggak berbeda kayak untuk pilihan 1 itu 10 semua, untuk pilihan 10 itu ininya 20 dan untuk pilihan 2 itu 20. Nah, sedangkan di contoh aktivitas pertama itu gambarnya IP-nya sama ya, satu segmen lah siswanya. Nah, jadi pertanyaannya itu, jika IP dari kedua pilihan sama atau satu segmen, apakah fungsi pilihan akan tetap bekerja? Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa kita harus menggunakan switch PT di pilihan? Nah, untuk pertanyaan ketiga, jika kita menggunakan switch unmanageable, apakah konsep atau fungsi pilihan tetap bisa terrealisasikan? Nah, untuk pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, bagaimanakah konfigurasi yang harus kita lakukan untuk memisahkan antara lab TKJA dan lab TKJB? Kita akan menjawab untuk pertanyaan untuk pertanyaan yang sudah kita buat. Yang pertama itu adalah pertanyaannya sudah konfigurasi tidak dulu. Dan untuk pertanyaan kedua, jawabannya itu karena switch PT sudah manageable sehingga bisa dikonfigurasi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya, jika kita menggunakan switch unmanageable, apakah konsep atau prosedural tetap bisa terrealisasikan? Setelah saya identifikasi, menurut saya dia bisa terrealisasikan karena switch unmanageable tidak bisa kita konfigurasi, sehingga kita tidak bisa memisahkan antara pilihan satu dan pilihan yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan keempat, bagaimanakah konfigurasi yang harus dilakukan untuk memisahkan antara lab TKJA dan lab TKJB? Untuk pertanyaan keempat ini, untuk saat ini ya kita tidak bisa menjawab terlebih dahulu karena kita belum memasuki tahap praktikum, sehingga kita belum bisa mengetahui perintah apa saja yang harus kita lakukan untuk memisahkan antara lab TKJA dan lab TKJB. Mungkin setelah pertemuan berikutnya kita bisa tahu perintah apakah yang harus kita lakukan. Di aktivitas kedua, kita berhasil mencocokkan gambar dari contoh pilihan samping, sehingga kita lebih memahami konsep pilihan samping. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini belum ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan. Hah? Enggak ada pertanyaan, yakin? Enggak ada ya? Nah, berarti itu di pertanyaan keempat itu menjadi PR. PR-nya di mana? Pak, bisa nggak pilihan yang 10 dan 9 itu kan beda IP, sedangkan di sederhana itu sama IP-nya. Tugas kalian sebenarnya di dalam gambar itu tidak sejauh itu, hanya mencocokkan. Ini device-nya di mana? Nah, terkait nanti praktikum, maka Bapak akan menjelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Paham ya? Itulah fungsinya, kamu bisa membaca dengan detail perintah LKPD. Paham ya? Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa ditampung di pertemuan berikutnya. Bisa? Bisa dipahami ya? Nah, silakan. Harus benar-benar kamu baca kembali perintah-perintah yang ada di LKPD. Silakan. Kelompok berapa? Maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari kelompok kami pada aktivitas 1 yaitu kita bisa mengetahui permasalahan pada konfigurasi pilihan sederhana dan juga memberikan pertanyaan mengenai permasalahan yang ada pada pilihan. Terus pada aktivitas kedua kita bisa mengetahui tentang visi flow sampai visi judul dan juga switch pada konfigurasi pilihan. Nah, di sini kita menghasilkan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sih tujuan dari pilihan lab TKJA dan lab TKJB?
JB berbeda? Mengapa pilihan 9 dan pilihan 10 sama? Dan apakah semua visi yang akan terhubung pada konfigurasi pilihan sederhana? Di sini kita dari seluruh pertanyaan kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari dibedakannya pilihan 9 dan 10 itu agar tidak terjadi bentrok atau tabrakan domain dan juga mencegah pemborosan IP. Itu ya. Nah, berarti ada kata-kata baru nih. Tabrakan domain dan apa tadi? Pemborosan IP. Ada pertanyaan kira-kira dari kelompok ini? Silakan. Mbak Naila. Dari tadi kayaknya pengen nanya terus. Naila. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Cukup? Cukup, silakan. Kalau cukup tutup ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Masih ada 5 kelompok. Ya, silakan. Gak apa-apa, yuk. Artinya diskusinya berjalan dengan baik. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang lembar kerja LKPD yang telah kami buat mengenai konsep virtualan. Pertama ada aktivitas 1, kemudian ada aktivitas kedua. Di aktivitas satu ini akan dibacakan oleh Bu Nina. Dan di aktivitas ke-1 itu ada apa tujuan diterapkannya pilihan, mengapa nilai ID pilihan dihasilkan hingga 4094. Pilihan itu dikonfigurasinya di mana, apakah saat PC dihubungkan di switch itu sudah bisa disebut pilihan. Mengenai pertanyaan tersebut, kita sudah mencari tahu dan ternyata hasilnya dari pertanyaan yang pertama, apa tujuan diterapkannya pilihan itu adalah untuk mengurangi terjadinya Collision itu semacam tubuhkan dan mempermudah manajemen network dan security. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa nilai adilan dibatasi hingga 4.092 itu karena dalam datagram Ethernet, ruang yang disediakan untuk ID pilihan itu panjangnya hanya 12 bit. Lalu untuk pertanyaan ketiga, pilihan itu dikonfigurasinya di mana? Nah, di aktivitas satu ini kan kita cuma melihatnya kayak ini doang. Apakah itu di sini konfigurasi pilihan sederhana, tapi kita nggak tahu apakah dia dikonfigurasi di PC atau di switch. Ternyata setelah kita cari, konfigurasinya itu di switch, bukan di PC. Kemudian pertanyaan yang keempat, ada apakah saat PC dihubungkan ke switch itu udah disebut VLAN? Gitu. Ternyata itu belum, harus dikonfigurasi dulu. Nah, kalau misalkan baru dikasih gambaran kayak gitu, belum tentu disebut VLAN karena kan kita belum mau konfigurasi, belum melihat nih isinya apa aja. Nah, itu harus dikonfigurasi dulu dengan cara diberikan IP dulu di setiap PC-nya dan harus subnetnya harus satu network. Kemudian yang kedua ada yang namanya di aktivitas 2 kita dapat mengetahui infrastruktur jaringan pada VLAN ranking. Ini tuh kayak ada lantai 1, lantai 2 yang setiap lantai itu tuh ternyata ada 2 VLAN. Yang pertama ini lantai 1 ya, karena lantai 1 itu ada VLAN 10 dan ini VLAN 20. Dan mereka ini walaupun satu lantai, tentang beda VLAN mereka nggak bisa saling berkomunikasi karena beda VLAN. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang mau bertanya. Ayo Mas Jadi nanya. Untuk jadi. Ya, siapa yang ingin bertanya? Nggak ada. Tadi kayaknya banyak yang nanya ke kelompok apa? Wah, sentimen nih. Cukup, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan. Kalau nggak ada, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok Mbak Najwa. Ke sana ya? Ya, ayo. Ayo, Mas Hafiz, kelompoknya. Siap-siap. Pertanyaan untuk Mbak Naila. Oke, yuk, silakan ditampilkan ke sebelah sini. Sebelah dia. Oke, yuk, silakan buka. Waalaikumsalam. Nanti Bapak nilai juga ya dari presentasi sikapnya seperti apa. Nanti Bapak nilai. Pada kita satu kita sudah dapat memahami konfigurasi pilar ini, lalu dilanjutkan dengan aktivitas kedua kita dapat menyusun puzzle-nya. Ya, lanjut. Lanjut saja langsung ke kesimpulannya. Sebelumnya kita sudah dapat membaca pertanyaan. Karena kita tidak ketahui lalu kita ketahui pada aktivitas satu ini pikiran dan kelemahan pikiran kita sudah dapat mengetahuinya. Tapi ada satu pertanyaan yang kita tidak bisa dapat pecahkan. Sebelumnya kita sudah searching di Google, berbagai website sudah kita buka tapi belum dapat kita temukan jawabannya. Pertanyaannya yaitu apakah pilar bisa berhubungan dengan dua perusahaan yang berbeda? Pertanyaannya itu. Terima kasih. Oke, ada yang bisa jawab. Kamu gimana? Ada nggak jawaban di situ? Oh. Berarti belum menemukan jawaban. Ada yang bisa menambahkan. Ini dia tuh menulis suatu pertanyaan begini. Kan ada dua perusahaan nih, satu perusahaan bisa digabungkan dengan pilar meskipun beda perusahaan, gitu kan intinya. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Jauh dari kabelnya. Boleh diungkapkan. Bisa atau tidak bisa? Jauh kabelnya. Nah boleh seperti itu. Tapi Mas Ragil punya apa ya? Punya keilmuan atau punya kemampuan atau pernah baca atau pengertian Mas Ragil seperti ini, kamu harus mempertahankan itu, gitu. Gimana? Yuk. Tadi bisa nggak perusahaan dengan perusahaan? Kalau menurut saya bisa. Betul. Tapi boros. Borosnya gimana? Iya. Iya, dalam kabelnya kan kalau misalkan menyambungkan switch itu kan harus pakai kabel dalam trunking. Nah, ini kan dua perusahaan kan jauh. Berarti boros Pak kabelnya. Oke, berarti bisa mempertahankan pendapatnya ya Mas Ragil. Ada yang lain? Ayo, karena kelompok ini ternyata butuh jawaban. Sudah punya jawaban satu ya? Ayo, berarti kamu juga harus punya jawaban nih, harus berpikir di sini. Ayo. Ada yang lain? Bapak coba menjelaskan. Bapak setuju dengan Mas Ragil? Tepuk tangan dong buat Mas Ragil. Bisa enggak sih perusahaan satu berhubungan dengan perusahaan lain? Konsepnya di satu perusahaan ini pilar, satu perusahaan ini pilar. Bisa, tapi nggak pakai kabel. Kalau Mas Ragil tadi pakai yang namanya apa? MAN, Metropolis Area Network. Ya, menghubungkan perusahaan satu dengan perusahaan yang kalau yang namanya konsep virtualan berarti LAN. Ada di dalam satu perusahaan, itu LAN, jadi VLAN satu perusahaan. Kalau berhubungan dengan VLAN yang lain di luar perusahaan itu bisa menggunakan model jenis jaringannya yaitu Metropolis Area Net. Kalau kampus berarti menggunakan Kampus Area Network. Bisa, tapi masing-masing punya VLAN. Bisa dipahami? Kalau pakai kabel jelas boros, perusahaannya jauh. Tapi menggunakan teknologi wireless atau Metropolis Area Net. Nah, itu jawaban dari Bapak. Masuk akal? Masuk akal. Karena di luar konsep dari VLAN. betul, ada jenis yang lain, jenis jaringan. Ya, namanya Metropolis Area Network. Menghubungkan
antar beberapa perusahaan malah, ya. Tapi di dalamnya menggunakan virtual, ya iya silakan virtual lokal area network dibagi-bagi VLAN-nya. Nah itu bisa. Coba Bapak pengen dengar dari kamu, ayo Mas Hafiz. Harus punya jawaban karena sudah diberikan pengetahuan oleh Mas Ragil dan Bapak. Menurut kamu gimana? Harus punya pendapat kamu, kelompok kamu. Ya. Ya tentang tadi. Kan kamu bertanya sehingga kamu bisa mengumpulkan kesimpulan dari Mas Ragil dan Bapak. Coba apa? Ayo. Iya sih, masuk akal Bapak bilang. Jadi itu konsepnya bukan masuk ke VLAN lagi, tapi ke tadi apa? Metropolitan dia. Iya. Menggunakan 15 dan misalnya juga benar kalau pakai kabel itu kan perusahaannya jauh jadi boros. Nah, andai kata perusahaannya dekat Pak, misalnya sebelah-sebelahan gitu loh maksud saya. Oh, kalau sebelahan mah kalau cuma dinding dibolongin aja. Kan sama saja seperti perusahaan ini menggunakan VLAN 9, perusahaan 11 menggunakan VLAN 10 misalnya ya. VLAN itu bebas, kan portnya banyak. Dari 2 sampai sekian kan, 105 yang boleh digunakan, dikonfigurasi, diubah, di-create dan yang lainnya. Bebas. Ya, kecuali memang sudah berbeda jauh perusahaannya, maka harus menggunakan teknologi lain atau jenis yang lainnya, jenis jaringan yang lainnya. Paham ya? Oke, silakan tutup. Kemarin tidak ada salah kata. Ya, silakan tutup. Turun tangan dong. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya, masih ada 3. Ayo Kimon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dari hasil KPD yang kami kumpulkan. Dari aktivitas pertama, kita mempunyai pertanyaan yaitu apakah VLAN mempunyai banyak tipe? Dan yang kedua itu adalah apakah jika kabel tidak sesuai akan mengalami gangguan dalam konfigurasi? Dan pertanyaan ketiga adalah apakah switch bisa terhubung ke PC jika menggunakan kabel cross? Dan untuk aktivitas kedua yaitu kita mencocokkan gambar sesuai dengan yang ada di kolom di bawah. Untuk pertanyaan yang pertama itu yang apakah film punya banyak tipe? Jawabannya tuh gimana ya? Oh ini. Jadi kesimpulannya tuh kita udah literasi banyak nih di internet, terus kita dapat jawabannya. Yang pertama itu default VLAN, yang kedua data VLAN, dan yang ketiga native VLAN. Terus untuk yang jawaban kedua, apakah jika kabel tidak sesuai akan mengalami gangguan dalam konfigurasi? Jawabannya tuh kita nggak tahu karena kita belum mengkonfigurasi secara langsung. Terus yang ketiga, apakah switch bisa terhubung ke PC jika menggunakan kabel cross? Jawabannya tuh nggak bisa karena beda device. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk terakhir Mbak Najwa, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari lembar kerja ini.
Untuk aktivitas 1, kita dapat memahami mengenai permasalahan yang ada pada gambar visual. Dan untuk pertanyaannya itu kita memiliki 3 buah pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah dari visi pilar 9 ke visi pilar 10 akan terhubung atau tidak? Dan untuk pertanyaan yang kedua itu, jenis tipe pilar yang biasa digunakan oleh perusahaan itu apa? Dan untuk pertanyaan ketiga, apabila satu switch memiliki 3 visi, visi pertama itu punya staf TU, visi kedua itu siswa, visi ketiga itu guru, dalam menggunakan pilar ranking, selain keamanan, apakah data akan saling memisahkan atau tercampur? Dan jawabannya akan diberikan. Dari pertanyaan pertama kan apakah dari visi pilar 9 ke visi pilar 10 akan terhubung atau tidak? Jawabannya tidak akan terhubung karena sudah dikonfigurasi di switch atau yang disebut switch manageable. Terus yang kedua, jenis tipe pilar yang biasa digunakan oleh perusahaan itu apa? Yaitu ada default VLAN, data VLAN, native VLAN, voice VLAN, dan juga manajemen VLAN. Yang terakhir, apabila satu switch memiliki 3 visi, visi pertama punya staff, visi kedua siswa, visi ketiga guru, dalam menggunakan VLAN itu keamanannya atau datanya, apakah data akan saling memisahkan atau tercampur? Jawabannya itu yaitu tidak akan tercampur, data saling memisahkan. Tapi ya memang itu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok ini? Nggak ada? Pertanyaan ketiga itu apa sih? Pertanyaan ketiga. Apabila satu switch memiliki 3 visi, visi pertama milik KPU, visi kedua siswa, visi ketiga guru, terus dalam menggunakan pilar ranking, selain keamanan, apakah data akan saling memisahkan atau tercampur? Jawabannya itu itu gak bakal apa ya, datanya itu gak bakal tercampur karena kan udah ada kabel masing-masing dari kabel juga kan. Itu doang. Beda. Oke. Cukup singkat ya. Udah cukup? Nggak ada pertanyaan lain? Silakan untuk ditutup. Ya, dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih semuanya. Bapak akan memberikan sedikit penguatan bahwa Bapak akan menjelaskan kembali virtualan itu konsep jaringan LAN tapi dibuat virtual supaya untuk mudah membaginya, membagi ke dalam kelas-kelasnya, ya, kelas pilan disebutnya. Sehingga apa? Kegunaannya di masa yang akan datang untuk membagi manajemen bandwidth lebih mudah, dalam sisi keamanan pun bagus. Itu penguatan dari Bapak untuk terkait daripada jaringan virtual LAN, ya. Sehingga nanti kalau kamu nanti kerja di perusahaan yang besar, nah kamu bisa mengkonsep virtual LAN ini untuk jangka panjang di perusahaan itu. Paham ya? Oke, baik. Supaya kelihatan hasil daripada proses belajar kali ini, silakan kalian kerjakan post test, waktunya cuma 1 menit saja. Silakan dicek linknya di Classroom ya. 1 menit ya. Silakan untuk segera dikirim. Error apanya? Email saya Pak. Dua seperempat, 2,5, 2/3/4. Satu. Bapak tutup. Bapak tutup jawabannya ya, baru 26 orang. Oke, Bapak tutup. Ciklik.
Oke. Ini hasilnya ya. Nanti seperti biasa Bapak kirim ke grup. Nah ini itu. Ya. Tuh. Nilainya nih. Nah, nanti nilai ini akan digabung dengan nilai-nilai yang lainnya. Oke. Sekarang dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak butuh satu orang aja. Mbak Najwa deh. Mbak Najwa, apa sih manfaat belajar pilan pada hari ini? Jelasin. Manfaatnya itu biar apa ya? Suatu data tidak akan tercampur, terus keamanan data juga terjamin. Lagi? Oh, itu aja. Jadi dengan mengetahui konsep pilan, nanti kamu akan bakal tahu caranya memanage satu data yang baik, tidak tercampur ya. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Oke, anak-anak sekalian, di akhir penghujung daripada kegiatan pembelajaran ini perlu adanya refleksi ya, kegiatan tentang pembelajaran hari ini. Silakan untuk mengerjakan refleksinya. Bapak kasih waktu refleksi cuma sebentar, 30 detik. Ya, satu. Refleksi itu ya kegiatan kamu hari ini. Pasti kamu memahami apa yang kamu lakukan dengan diskusi tadi. Jadi kamu punya refleksinya. Pasti yang menjawab saya tidak suka pembelajaran ini, berarti dia nggak belajar, nggak diskusi. Pasti ada yang jawab. Ya. Kalau kalian jawabannya diisi, berarti kalian memang sudah memahami ya. Jadi refleksi itu penting supaya menjadi tolak ukur pembelajaran kamu hari ini. Nah, ini kan bagus tuh pertanyaannya. Tidak ada, nih ada nih yang jawab tidak ada. Siapa ini yang jawab tidak ada? Apa yang belum kalian paham? Mana? Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tapi ini nih. Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ada jawaban tidak ada? Diisi semua ya, tapi ya tidak bisa dijelaskan. Ada yang isi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gak apa-apa. Refleksi itu kan keluar dari apa hati kalian. Ya silakan pos 1. 2 3 paling bawah 4 5 udah banyak nih. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Tidak ada. Berarti pembelajaran kita hari ini kamu bisa memahami. Adapun nanti tindak lanjut nanti Bapak kirim ya jawaban tadi atau nilainya. Nanti kalau yang ada remedial di luar daripada pembelajaran hari ini.
Dan nanti kalian yang sudah bagus nilainya, cari informasi terkait konfigurasi VLAN pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Oke, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini berjalan sudah cukup baik ya dan berkah. Silakan doa dipimpin Mas Yusuf. Berdoa selesai, memberi salam. Terima kasih anak-anak sekalian, Bapak tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.